ikan abdi kolam farm ini sejujurnya kalau karena di Jogja permintaan kan luar biasa masif ya. Jadi kalaupun saya supply 100 kilo sehari, 150 kilo sehari, bahkan 200 kilo sehari, itu bisa dibilang kita kekurangan barang. Ikannya kecil-kecil, tapi kalau kita timbang baru ketahuan. Itu ikannya jadi kalau bahasanya orang sini itu lemu. Nama saya Yazidio Sesarazadi, biasa dipanggil Yazid. Saya kebetulan adalah pemilik dari Abdi Kolam Tilapia Farm, Yogyakarta. Kita sekarang lagi fokus di budidaya ikan nila, metode dengan metodenya itu adalah bioflok. Full, dari larva, terus pendederan, sampai dengan ukuran konsumsi. Kita sudah running sekitar hampir 2 tahun. Ini jalan tahun kedua. Market yang kita sasar tentu saja di Jogja itu sendiri ya, karena permintaan juga banyak sekali dari Jogja. Untuk spesimen itu nila merah lebih fokusnya, dan kita sekarang juga lagi develop di nila hitam untuk pasar Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. So, mengikuti permintaan. Alamat kolam kami ada di daerah Selomartani, Kalasan, atau utaranya Prambanan di daerah Yogyakarta. Dan kebetulan saat ini kita sudah running ada 24 kolam dan 12 kolam tambahan yang baru saja kita bangun untuk ekspansi. Di farm saya, Abdi Kolam Farm Yogyakarta ini, kami fokus di pendederan sendiri, dan itu yang kedua itu adalah di konsumsi, yang menjadi kendaraan utama kami. Nah, konsumsi itu kita mengikuti market, di mana permintaan itu adalah ukuran sekilo isi 2, sekilo isi 3, sekilo isi 4, sampai bahkan 7 pun diambil kalau di Yogyakarta. Jadi secara range kita hampir semua ukuran kita kerjakan, kita supply. Dulu saya kuliah di UI, Depok, Jakarta. Nah, itu saya ngambil kebetulan accounting. Cuman saya memilih jalur yang agak nyebrang ini, yang itu budidaya nila, karena saya emang dari dulu suka ikan. Terus kedua, saya melihat nila itu memiliki nilai jual ekonomi yang menurut saya tuh stabil dan menarik banget ya, menarik sekali untuk harganya. Dan sekarang dengan adanya intensifikasi metode yang kita gunakan yaitu bioflok, itu bisa dibilang sangat eco, sangat go green, sangat bersahabat dengan lingkungan, di mana saya bertani pun bisa dibilang hampir near to zero waste. Dan ini sangat menjadi salah satu poin utama saya kenapa saya memulai budidaya bioflok ya. Itu sih, saya pengen menjalankan suatu bisnis aquaculture yang kalau bisa berkelanjutan, dan kalau bisa ya waste-nya seminim mungkin. Itu sih tujuan utama saya, salah satunya. Kenapa bioflok? Karena dulu pada saat saya zaman riset itu di tahun 2019, itu saya kebetulan meriset itu tiga metode berbeda, yaitu yang pertama adalah aquaponik, kombinasi ikan dan tanaman. Kedua itu adalah RAS, Recirculating Aquaculture System. Itu airnya jadi nggak dibuang, airnya muter-muter di situ aja dengan sistem filtrasi yang seperti ya mewah lah ya, untuk bisa ngakomodir produksinya. Yang ketiga itu baru bioflok. Dan kenapa bioflok dan bagaimana bioflok bekerja itu sebenarnya seperti ini. Kalau menurut saya ya, singkatnya adalah mungkin pernah
dengar yang namanya ikan nila dibiarkan aja tiba-tiba besar sendiri. Nah, bioflok itu sebenarnya prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu. Dalam artian kita membuat suatu lingkungan yang sealami mungkin dengan memanfaatkan bakteri-bakteri yang baik tentunya. Nah, di mana si airnya ini nanti akan self cleaning. Self cleaning dalam artian airnya itu nanti akan setelah melalui biological proses beberapa layer, beberapa tahap ya. Itu ketika ada pakan masuk diproses oleh bakteri-bakteri yang baik ini yang akhirnya itu nanti akan menjadilah suatu konsorsium bakteri bernama flok. Nah, floknya itu yang nanti dikonsumsi oleh nila, karena nila itu kan kalau saya baca ya di literatur atau literatur saya baca atau bacaan-bacaan yang saya baca sama saya studi tentang ini, nila itu kan bisa dibilang dia mengkonsumsi pakan itu kan via mulut dan via insang. Nah, oleh karena itu bioflok itu menurut saya itu sangat-sangat kombinasi emas ya dengan ikan nila ya. Jadi kita kasih pakan full pellet, dia makan lewat mulut, dan yang kedua itu ya dikasih makan plankton yang ya dia 24 jam sehari itu ya secara dia nggak sadar dia makan si plankton-plankton ini yang bentukannya itu udah dalam bentuk yang semulia mungkin. Nah, semulia mungkin itu adalah si floknya itu sendiri. Jadi udah pakannya pelet, nutrisinya juga tinggi sekali. Terus kedua, nutrisi dari flok juga itu luar biasa tinggi ya. Selama kita memproduksi floknya juga flok yang bagus ya, dengan sumber-sumber karbon, sumber-sumber bakteri, sumber karbon yang baik. Terus bakteri yang kita pilih juga bakteri yang baik juga. Ibaratnya fungsinya itu jelas lah, bakterinya ini fungsi bakteri A adalah ini, fungsi bakteri B adalah ini. Jadi tidak semua bakteri kita tumpang tindihkan di sistem yang bioflok yang saya anut ini. Pertanyaan sering saya, kenapa nggak bioflok lele? Itu karena saya merasa selain saya juga hatinya lebih ke nila, kedua mungkin saya merasakan yang sudah saya jalankan, yaitu metode bioflok ini sepertinya lebih kawin di nila ya ketimbang lele ya gitu. Saat ini Abdi Kolam Farm itu berdiri di area sekitar 1000 sampai 1500 meter persegi. Nah, kalau kita bicara produktivitas itu saat sebelum ekspansi target kita itu antara di 2,5 sampai 3 ton per bulan. Jadi kita siklusnya itu kita bikin continue dengan 24 kolam diameter 5. Hariannya itu kita kurang lebih bisa supply di daerah sekitar itu sekitaran 80 kilo sampai 1 kuintal seharinya. Nah, setelah kita ekspansi di 12 kolam kotak yang kebetulan kita kerjasama dengan pihak terpal jempol, itu kita target itu naik di kisaran 4 sampai dengan 4,5 ton sebulan. Jadi kalau misalkan kita konversi itu ke supply harian, itu kita bisa supply sekitar 100 kilo sampai dengan 150 kilo lah seharinya. Nah, kemana saya jual produk ikan Abdi Kolam Farm ini, sejujurnya kalau karena di Jogja permintaan kan luar biasa masif ya. Jadi kalaupun saya supply 100 kilo sehari, 150 kilo sehari, bahkan 200 kilo sehari, itu bisa dibilang kita kekurangan barang. Jadi permintaan sangat luar biasa besarnya. Terus juga secara kualitas orang sudah mulai kenal kualitas yang kita produksi, gimana yang kita bisa jamin kalau ikan hasil Abdi Kolam Farm ini kita bisa jamin kalau ikan kita itu bebas amis yang paling utama. Terus kita juga klaimnya itu adalah kita bisa bebas bau tanah, dan yang ketiga itu ikan kita itu relatif perkembangannya dia pendek tapi bobot. Jadi kalau misalkan kasat mata itu kalau kita lihat ikannya kecil-kecil, tapi kalau kita timbang baru ketahuan itu ikannya. Jadi kalau bahasanya orang sini itu lemu ikannya. Jadi pendek tapi mendaging, kurang lebih seperti itu. Jadi dari skalanya sudah tadi kurang lebih 4 sampai 4,5 ton sebulan dengan lahan area 1.500 meter ini. Dan kita penjualan juga kita masih lokalan kok, sekitaran sini saja. Kurang lebih kalau kita radius itu kalau memakaikan variabel waktu itu kurang lebih 15 menit barang kita sudah sold out biasanya. Bookingan harian, bookingan mingguan atau langganan-langganan kita yang sudah ada.
Kalau kita bicara produktivitas, itu berdasarkan yang dulu kita riset dan sekarang kita jalankan di Abdi Kolam Farm, itu kalau udah dibandingkan 3 metode, itu ada aquaponik, kombinasi tanaman dan ikan. Kedua itu ada RAS, Recirculating Aquaculture System, dan bioflok. Itu sebenarnya secara produktivitas dalam konteks biomass atau bobot ikan itu kurang lebih mirip. Tetapi kita kan berbisnis itu kan yang kira-kira yang mana yang secara ongkos produksi paling murah. Nah, dan ongkos produksi yang paling murah dan harga jual yang ya setinggi mungkin yang pasti ya. Nah, kita menemukan kalau di metode aquaponik, di metode RAS itu kita merasa saat itu running cost-nya itu tinggi sekali ya, karena kita mesti ada maintenance untuk tanamannya, kita mesti maintenance untuk filtrasinya, itu kan listrik semua ya, listrik terus variabel-variabel yang lain itu juga biayanya tinggi sekali. Nah, akhirnya ketika kita memakai sistem bioflok itu baru berasa tuh. Jadi yang namanya FCR, food to consumption ratio, itu kita nurun drastis, terus dari kualitas ikannya juga itu naik sekali ya. Ibaratnya tadi saya sebutkan yang ikan kita tuh ya kita nggak ada baunya sama sekali ikannya, bahkan kita berani sampel, kita berani jamin ikan yang kita jual dimasak dengan hanya modal garam pun itu udah enak. Dan itu juga udah menjadi testimoni yang sudah pernah kita lempar ya, sampel kita ya. Terus kalau dibandingkan dengan, apalagi kita kebandingkan ke konvensional ya, konvensional itu kan kita bicara, misalkan asumsi kita adalah 1 meter persegi lah. 1 meter persegi itu kita misalkan kita mau memakai patokannya berapa ekor sih 1 meter persegi dengan kedalaman semeter. Berarti kan kurang lebih kalau di kubikasi air itu kan 1 meter persegi adalah 1 meter kubiknya itu ada 1000 liter. Nah, kalau konvensional itu kalau saya ngobrol dengan petani-petani sekitar atau petani-petani yang rekan-rekan saya juga, kalau konvensional itu rata-rata dalam area 1 meter kubik, 1 meter persegi ini kurang lebihnya hanya berisikan 10, maksimal 15 atau 20 ekor lah per meter perseginya, per meter kubiknya. Nah, kalau kita upgrade sedikit itu dengan metode yang pakai kincir, itu naik sekitaran menjadi 15 atau 20 atau 25 per meter kubiknya atau per meter perseginya. Maksimal 30 ekor lah kalau kita pakai kincir, bantuan kincir. Cuman kalau kita di bioflok itu kita minimal sekali itu kita 80 ekor sampai dengan 120. Cuman yang biasa kita tetapkan itu di SOP itu adalah di 80 sampai 100, tergantung ukuran yang kita mau target. Misalkan kalau kita mempunyai permintaan yang rutin ya, itu ya langganan-langganan kita lah biasanya itu, misalkan mereka hanya mau di 80 sampai 80 lagi, sekilo isi 5, 4, 3, dari awal itu udah kita set. Kita mau kepadatannya kita atur, kita nggak terlalu tinggi deh. Kita kenapa? Karena kalau bicara ikan itu makin padat kan persaingan pakannya, persaingan tempat tinggalnya itu kan makin ramai ya, sama lah kayak manusia. Nah, kalau kita menentukan kepadatan ikan itu tergantung permintaan biasanya. Nah, kalau di Jogja itu permintaan kan berkisar di antara 3, 4, 5, 6. Ada beberapa sekilo 2, cuman yang paling sering laku adalah yang ukuran sekian lah, 3, 4, 5, 6 itu. Makanya kita dari awal kita menetapkan untuk kita untuk bermain kepadatannya itu hanya di 80 hingga 100. Lebih dari itu kita merasa seperti kok ini nggak efisien ya. Jadi ikannya emang secara biomass akhir total tinggi, cuman kalau kita pecah average per ekornya itu menjadi kurang optimal ya. Kita baru ketemu di 80 sampai 100 ekor itu dengan target ukuran 3, 4, 5, 6. Baru sering tercapai sih seperti itu. Kita secara metode ini Indonesia seharusnya sudah shifting dari yang tradisional, pelan-pelan itu mulai digeser ke metode yang lebih modern. Untuk bicara profit per bulan itu dengan kita skala sekarang, profit Abdi Kolam Farm itu mencetak sekisaran